Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi para penonton video yang akan saya jelaskan kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Feby Marapandebu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menerapkan model fuzzy time series yang dimodifikasi dengan aturan rantai Markov dan variasinya menggunakan teknik clustering. Atau pada kesempatan kali ini yang saya gunakan yaitu partitions around medoid atau PAM. Baiklah, di sini tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana model ini diterapkan menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan kodenya. Sebelumnya, adapun data yang saya gunakan untuk model ini yaitu saya menggunakan data seperti yang dapat dilihat pada website ini, yaitu harga logam mulia yang disajikan pada website utama Antam. Adapun logam mulianya sendiri yang saya gunakan yaitu adalah harga emas, seperti dapat kita lihat pada website ini. Namun yang saya gunakan itu adalah pada rentang Januari 2011 sampai Januari 2020. Dikarenakan dari websitenya tidak menyajikan data yang dapat langsung saya download, jadi saya merangkum datanya pada Excel sebelumnya. Jadi saya menggunakan sekitar 109 data. Oke, itu untuk datanya. Tanpa memperpanjang lagi, saya akan langsung masuk ke penjelasan mengenai kode-kode yang saya gunakan dalam membangun model fuzzy time series yang menggunakan konsep aturan rantai Markov dan variasi penggunaan teknik clustering untuk mengoptimalisasikan model tersebut dalam meramal harga emas Antam. Adapun sebelum saya masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kenapa saya membangun model ini, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan output berupa nilai ramalan dari harga emas. Jadi outputnya di sini itu berupa seperti harga emas, tapi hanya dalam 1 bulan ke depannya, dengan menginputkan sebanyak 109 data yang saya gunakan untuk model ini. Jadi untuk seterusnya dapat disimak pada kode yang akan saya sajikan di bawah ini. Yang pertama-tama, di sini saya melakukan instalasi pip install sc scikit-learn extra. Di sini saya menginstal dulu pipnya di awal. Kemudian saya melakukan pip install tyfts untuk dapat menggunakan library-library yang bisa saya terapkan pada fuzzy time series yang kedepannya dapat mempermudah saya dalam menganalisis data yang saya gunakan untuk meramal data tadi. Kemudian setelah saya melakukan instalasi yang tadi, saya langsung menuliskan kode from sklearn extra cluster import kmedoid. Di sini kmedoid di sini saya gunakan sebagai teknik cluster dari PAM itu sendiri. Dikarenakan teknik PAM dan kmedoid itu sendiri sama secara penerapan, jadi saya menggunakan library kmedoids. Kemudian saya mengimport pandas.spd untuk mempermudah menganalisis data yang saya gunakan ini, dan numpy saya juga menggunakan numpy, namun saya singkat ini sebagai np, dan kemudian saya import sklearn. Berikutnya di sini saya menuliskan emas itu sama dengan pd read excel. Ya, di sini saya mengerit
data yang ada pada Microsoft Excel yang tadi, yang dari data harga emas tadi yang telah saya rangkum pada Microsoft Excel agar dapat dimasukkan ke Python. Kemudian saya juga menuliskan emas head dan data emas log. Ini dimasukkan, saya menuliskan seperti ini dikarenakan saya tidak ingin menampilkan semuanya, dikarenakan untuk pada model yang ini saya memfokuskan melakukan analisisnya untuk harga pembukaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan data harga emas yang saya gunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga penutupan. Jadi saya mencoba dulu untuk menggunakan model ini menggunakan bantuan Python pada harga emas pembukaan. Di sini seperti yang dapat kita lihat untuk kodenya. Nah, kemudian sebagai output dari kode tersebut saya bisa menampilkan untuk data harga yang pada kolom pembukaan saja. Itu dikarenakan pada kode ini. Dan kenapa tampilannya seperti ini? Dikarenakan saya tidak mengisi bagian headnya, jadi saya tidak menampilkan yang atas saja. Jadi saya ingin menampilkan ya seperti 5 teratas sama 5 terbawahnya gitu. Selanjutnya saya melakukan teknik clusteringnya. Adapun teknik clustering ini sendiri dimaksudkan untuk mengelompokkan data yang sebelumnya itu datanya masih terdistribusi secara acak. Sekarang saya akan mengelompokkannya berdasarkan teknik partisi di sekitar medoidnya atau partitions around medoid. Di sini seperti yang ada pada kode, saya menggunakan kmedoids itu sama dengan kmedoids yang merupakan library pada Python-nya, dan ncluster. Ncluster di sini saya batasi penggunaannya 17, dan metriknya itu atau panjang dari clusternya itu untuk tiap kelasnya saya menggunakan teknik Euclidean distance dan initial kmedoid plus. Dan di sini kita gunakan lagi sklearn matrix silhouette score untuk melihat ya, mengevaluasi nilai apakah untuk dibagi dengan 17 itu dapat menghasilkan persebaran yang cukup merata. Itu kita gunakan silhouette score. Jadi ini kode ini saya gunakan pada analisis modelnya untuk menentukan berapakah jumlah untuk ncluster yang terbaik dalam mengolah data tersebut. Pada kesempatan ini ya saya menggunakan 17. Sebelumnya saya telah menguji beberapa angka dan yang terbaik itu angka 17. Selanjutnya untuk menampilkan titik-titik centroid yang ada pada datanya, saya menggunakan di sini centroid sama dengan kmedoid.cluster center, dan selanjutnya saya print centroid gitu. Nah, untuk selanjutnya masih saya reshape dulu dari centroid itu sendiri. Centroid sama dengan centroid saya reset 17 agar tampilannya ke samping gitu, nggak ke bawah. Nah, untuk mengurutkannya agar tidak susah untuk dilihat, ya memang seharusnya memang di sorted sih. Jadi saya menggunakan sorted di sini untuk mengurutkan dari angka centroidnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada kode berikut. Di sini dapat terlihat centroidnya itu telah disorted, sehingga kita dapat dengan mudah untuk melihat centroid yang telah diurutkan. Selanjutnya di sini saya mulai masuk ke tahap untuk menghitung subinterval yang terbentuk dari centroid yang dihasilkan pada clustering. Adapun di sini saya melakukan pengkodean yang cukup panjang ya untuk kodenya, dikarenakan ya dari Python-nya sendiri saya tidak menemukan bentuk kode atau library yang bisa saya gunakan, jadi saya membuat sendiri kodenya. Di sini ya seperti pada kode di sini dapat dilihat saya menggunakan for n in np atau numpy arrange.
Ya, selanjutnya di sini saya juga melanjutkan dari yang tahap sebelumnya. Untuk menampilkan sub intervalnya, di sini saya menuliskan L untuk sebagai numpy array L, U, dan seterusnya seperti yang dapat dilihat pada kodenya. Untuk menampilkan sub interval yang ada pada clusternya. Jadi ini interval cluster yang telah saya buat dari kode ini sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke untuk pencarian nilai tengah. Di sini nilai tengah sendiri nanti akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan step berikutnya. Jadi saya cukup menjelaskan pada bagian ini saja. Untuk nilai tengahnya sendiri itu saya menuliskan rumusnya U ditambah L sama dengan dibagi 2. Di sini saya menggunakan for I in nilai tengah, print I untuk tengah append I gitu. Seperti yang terlihat pada kode ini, dan dihasilkanlah nilai tengah ini sebanyak ini dari interval cluster ini. Jadi ya saya menggunakan nilai interval cluster ini dan saya cari nilai tengahnya pada kode berikut yang di bawah. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian data itu sama dengan emas ilognya untuk bagian satunya. Di sini saya hanya ingin menampilkan ya untuk bagian kolom yang bagian ini ya, data pembukaan saja gitu. Nah, selanjutnya ini baru kita masuk ke bagian perhitungan yang sebenarnya. Ini adalah langkah fazifikasinya untuk menjadikan dia bukan fazifikasi sih, seperti kayak mengkonvert dia dari awalnya itu himpunan crisp menjadi nilai yang memiliki nilai karakteristik, atau yang di sini ya kita kenal dalam lingkungan fuzzy itu sebagai A1 atau A2 atau AN gitu. Dan ini kodenya cukup panjang dikarenakan ya lagi-lagi saya tidak menemukan library yang sesuai yang mungkin bisa saya gunakan, dikarenakan model yang saya gunakan ini adalah model yang saya kreasikan gitu. Jadi belum ada yang menggarap ataupun mengerjakan yang seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu jadi saya terpaksa untuk melakukan buatnya sendiri gitu. Nah, di sini dapat kita lihat kebanyakan yang saya gunakan itu adalah kondisi ya, conditional untuk for. Ini untuk perulangannya saya gunakan seperti ini, dan sisanya ya conditional kayak if else gitu, if gitu. Ya mungkin dapat dilihat ya pada video ya, mungkin seperti inilah kodenya. Dan selanjutnya saya akan masuk ke bagian nilai awal, akhir, dan hasil. Adapun ya di sini maksudnya itu loh kayak untuk melihat hasilnya gitu. Ya ini masih saya lanjutkan ya. Ini kayak bagian yang ini adalah output yang dihasilkan dari kode yang panjang ini. Jadi bagian sini ini merupakan output dari yang ini. Seperti ada pada kursor saya. Jadi hasilnya itu berupa data seperti ini. Di sini saya menggunakan ya biasa numpy array gitu. Nah, di sini nih saya mendapatkan hasil seperti ini. Nah, pada tahap berikutnya ini nih saya melakukan pengecekan apakah jika nilai ini yang sisi kirinya ditambah sisi kanannya itu merupakan sama dengan 1, itu datanya valid, bisa kita gunakan. Nah, setelah saya cek itu rupanya semuanya 1, berarti valid, jadi dapat saya gunakan. Nah, selanjutnya ini baru saya menunjukkan bentuk fuzzy-nya. Di sini saya menggunakan numpy array fuzzy, print fuzzy receive 109,1. Nah, selanjutnya ini saya membentuk fuzzy logical relationship-nya. Di sini saya menghubungkan antara nilai karakteristik yang dibentuk pada step yang sebelumnya tadi menjadi sebuah relasi logik seperti yang dapat dilihat. Adapun kode yang saya gunakan itu adalah bentuk for i in numpy arrange, kan ya len fuzzy kurang 1 gitu. Mungkin bisa kita lihat ya pada kode ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, nah di sini saya yang menggunakan untuk
Kayak FLRG-nya itu adalah Fuzzy Logical Relationship Group, yakni Fuzzy Logical Relationship ini bisa kita satukan menjadi satu kelompok apabila dia memenuhi beberapa syarat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang FLRG itu. Apabila kondisi di sisi kiri dan sisi kanannya itu sama, atau kayak sisi kiri itu sama tetapi sisi kanannya itu berbeda, kita dapat menumpuk FLR itu menjadi satu grup seperti pada kondisi ini. Di situ terlihat ya, A1 ke A1 dan A1 ke A2. Jadi itu kita bisa tumpuk jadi dia FLRG. Nah, seperti ini. Di sini ya kodenya seperti ini. Ya, mungkin ini sedikit aneh ya dikarenakan saya tidak dapat membuat library untuk ini. Jadi saya menggunakan sedikit ya manual riset gitu. Mungkin ya kedepannya akan saya kembangkan lagi untuk membuat FLRG. Di sini ya dapat kita lihat FLRG-nya itu berbentuk seperti ini. Jadi ini saya cuma menulis gitu, kayak ngeprint FLRG Recep 16,1 itu kayak ini sudah saya riset sebelumnya yang merah ini. Dan saya cuma menampilkan ya gitu, kayak ngeprint aja gitu. Dikarenakan ya saya belum berhasil membuat kode untuk bagian library ini. Nah, ini ya sekedar saya mengecek doang. Ini adalah pengecekan untuk ya A1, A2. Ini untuk ya hanya sekedar pengecekan untuk langkah selanjutnya. Ya walaupun ya itu bisa dikatakan berguna sih. Ya bisa kita lihat dari kode yang saya gunakan di sini adalah for dan kondisi if gitu ya. Mungkin dapat dilihat pada kode berikut. Nah, ini kita masuk ke bagian yang cukup krusial ya pada metode ini, yaitu adalah prediksinya. Di sini dikarenakan untuk library-nya itu sendiri belum ada, jadi saya lagi-lagi harus mengcraft sendiri dari awal gitu untuk kode-kode yang harus digunakan ya. Masih sama ya, untuk for-nya masih menggunakan for dan kondisi if seperti pada kode yang dapat terlihat ini. Nah, ini pun ditujukan untuk mendapatkan hasil ramalan gitu. Nah, hasilnya itu berupa kayak ya seperti ini. Nah, ini hasil nilai ramalan yang saya dapatkan dari model ini. Jadi, sebelum tahap ini selesai, di sini kita masuk untuk yang pada bagian tadi itu baru kita lihat kombinasi dari FTS dan klasterisasi. Nah, di sini masuk aturan Markov-nya. Di sini nih kita menggunakan nilai penyesuaian ya, pada kalau metode sebelumnya itu tidak ada. Jadi lagi-lagi pada bagian nilai penyesuaian ini saya tidak ada library-nya. Jadi saya melakukan kodean sendiri. Jadi ya seperti ini jadinya. Mungkin sedikit panjang. Di sini saya mendefinisikan nilai penyesuaian dan memanfaatkan kondisi if lagi ya. Nah, adapun untuk outputnya saya menggunakan kode di bawah ini untuk mendapatkan hasil outputnya. Nah, dapat dilihatlah hasil outputnya itu seperti ini. Ini adalah nilai penyesuaian yang nanti akan kita jumlahkan pada nilai peramalan yang tadi. Nah, nilai peramalan yang tadi itu dapat kita katakan sebagai nilai peramalan yang awal. Nah, ini baru namanya nilai ramalan yang final. Dinamakan ya, di sini saya kasih kode nilai ramalan awal plus penyesuaian. Nah, kodenya sendiri itu seperti ini. Dapat dilihat pada monitor. Dan untuk outputnya itu ini output di sini ini adalah nilai ramalan final, yaitu dengan menjumlahkan nilai ramalan awal tadi ditambah dengan nilai penyesuaian. Maka didapatkanlah hasil yang seperti ini. Nah, adapun nilai ramalan yang kita gunakan itu adalah yang paling terakhir, yaitu adalah 759,5 ini. Ini adalah nilai ramalan 1 bulan ke depannya dari 109 data yang kita olah tadi ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat tingkat galat yang ditimbulkan menggunakan model ini. Di sini saya menggunakan acuan AVER sebagai tolak ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kira-kira
berapa persenkah error yang dihasilkan oleh ramalan ini. Baiklah, melanjutkan dari yang tadi. Di sini didapatkan errornya itu adalah 3,24102363. Ya, seperti dapat dilihat di sini saya menggunakan kode, yaitu mendefinisikan affair itu y true, y predict. Ini mereturn nilai numpy min np apps y true dikurangi predict dibagi y true dikali 100 gitu untuk mendapatkan persennya. Ya, didapatlah nilai average segini. Selanjutnya saya mengimport matplotlib splt untuk menghasilkan gambar dari grafik hasil perbandingan antara nilai aktual atau data yang kita gunakan yang original ya dengan nilai ramalannya. Berikut adalah gambar yang saya gunakan. Di sini dapat kita lihat itu untuk yang kuning itu adalah nilai aktual dan yang biru adalah nilai ramalan. Dari gambar grafiknya sendiri dapat kita lihat ya terjadi beberapa yang cukup melenceng pada ramalannya. Tapi itu hanya terjadi pada rentang waktu yang tidak begitu besar. Jadi berdasarkan grafik ini dapat kita katakan model ini itu baik untuk diterapkan pada data ini. Dan jika dilihat dari indeks Aver, ini juga dapat dikategorikan sebagai baik. Baiklah, mungkin itu untuk bagaimana menerapkan model fuzzy time series rantai Markov menggunakan teknik cluster partitions around medoid. Ya, untuk data-data yang lainnya juga ini akan saya tampilkan sekilas saja. Dikarenakan untuk modelnya masih sama, cuma beda di datanya saja gitu. Akan saya tampilkan secara sekilas. Berikut adalah modelnya itu ketika diterapkan pada data tertinggi. Mungkin dapat dilihat ya, ini masih kodenya masih sama seperti yang sebelumnya. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini saya langsung masuk saja ke bagian grafiknya gitu, biar dapat langsung dibandingkan sama yang sebelumnya. Pada grafik sebelumnya untuk pergerakan grafiknya hanya ada pada beberapa titik saja gitu terjadi pergeseran angka yang cukup signifikan. Sedangkan pada data tertinggi ini lebih sedikit dari data pembukaan tadi. Jadi lencengnya yang nggak begitu besar gitu dari yang sebelumnya. Ini juga dapat diindikasikan dari nilai errornya sendiri masih dapat dikatakan sebagai baik untuk meramalkan data tersebut. Ya, mungkin tekniknya masih sama data yang sebelumnya. Yang kita gunakan juga data ini merupakan data hasil ramalannya juga gitu untuk harga emas 1 bulan ke depannya gitu. Jadi mungkin sekian dari saya untuk penjelasan kali ini mengenai bagaimana menerapkan model fuzzy time series rantai Markov menggunakan teknik cluster partitions around medoid. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin selamat pagi atau selamat malam atau selamat siang bagi yang menonton video ini. Terima kasih.